Bahkan Habib Hussein juga merupakan bapak Paskibraka. Dialah yang memiliki ide bahwa pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh para pemuda yang berasal dari berbagai daerah. Sekali lagi, ini Habib nasionalis. Bahkan Habib Hussein juga merupakan bapak Paskibraka. Dialah yang memiliki ide bahwa pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh para pemuda yang berasal dari berbagai daerah. Sekali lagi, ini Habib nasionalis. Soalnya ada Habib yang kurang nasionalis. Keempat tokoh di atas, Kiai Haji Abbas bin Abdul Jamil, Puntet, Pangeran Diponegoro, Ki Hajar Dewantara, Habib Hussein Mutahar hanyalah salah satu contoh betapa perjuangan dan kontribusi para santri kepada bangsa dan negara sangatlah besar. Bahkan sejumlah santri tewas di medan tempur demi mencapai dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kiai Haji Zainal Mustafa dari Tasikmalaya bukan hanya lantang menyuarakan semangat perlawanan terhadap penjajah melalui mimbar-mimbar pidato, tetapi juga turun ke jalan memimpin pertempuran melawan Jepang, dan beliau dipancung kepalanya di Ancol. Kiai Ilyas dari Lumajang, yang dikenal dengan Kapten Ilyas, memimpin ratusan santri dan masyarakat untuk melakukan penyerbuan terhadap benteng-benteng Belanda. Ia tewas pada tanggal 2 April 1949 melalui pengarahan serdadu Belanda yang sangat besar. Begitu juga dengan Mayor TNI Hamid Rusdi dari Malang yang sering aktif di militer, juga menjadi pengurus organisasi pemuda yang bernama Pandu Ansor yang sekarang menjadi GP Ansor. Ia dengan gigih melakukan perlawanan terhadap Belanda, penumpasan pemberontakan PKI. Ia pun tewas di usia 38 tahun karena ditembak oleh Belanda di pinggir sungai Wonokoyo, Kedung Kandang, Malang, yang kemudian makamnya dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Suropati, Malang. Bapak Ibu sekalian, dan pada hari ini saya ingin mengajak para hadirin dan seluruh bangsa Indonesia untuk berefleksi, memikirkan dan berimajinasi tentang Islam dan Muslim serta keindonesiaan di masa-masa yang akan datang, terutama pada saat Indonesia berumur 100 tahun, yakni 2045. Ini penting dilakukan atas dasar beberapa hal. Pertama, pada akhir-akhir ini penggunaan sentimen agama dalam ruang politik semakin menguat. Dimulai dari peristiwa Pilkada DKI, melahirkan gerakan politik 212, sampai pada pemilihan presiden kemarin, politik identitas yang memanfaatkan kedangkalan pemahaman beragama tampaknya akan terus digunakan oleh kekuatan-kekuatan politik untuk meraih kekuasaan. Kedua, eksklusivitas, intoleransi, dan radikalisme beragama khususnya di kalangan umat Islam semakin hari semakin menguat. Sejumlah laporan penelitian telah menunjukkan peningkatan intoleransi dan radikalisme beragama. Laporan Survey Wahid Foundation misalnya menyebutkan bahwa pada tahun 2017 mayoritas muslim dan muslimah 57,1% bersikap intoleran kepada kelompok yang tidak disukai. Presentasi tersebut meningkat jika dibandingkan dengan survei tahun 2016 sebesar 51%. Bahkan sejumlah aparat sipil negara, TNI, Polri, BUMN mulai banyak yang terpapar paham radikal. Dan ini bukan omong kosong. Yang mengatakan ini antara lain Bapak Menteri Pertahanan Jenderal Ryamizar Yakudu. Aktivitas intoleransi dan radikalisme beragama ini bukan saja merusak agama Islam, tetapi juga merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenapa disebut merusak agama? Karena pada prinsipnya Islam menghargai kebinekaan.
Karena intoleransi dan radikalisme inilah sesama anak bangsa saling mengkafirkan, saling menyalahkan, bahkan saling memusuhi. Terkenal dengan Ansarud Daulah, jamaah takfiri. Semua kita ini kafir semua, halal darahnya. Ketiga, kelompok yang ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara juga mengalami peningkatan. Mereka berpandangan bahwa Pancasila itu bertentangan dengan Islam. Padahal melalui Muktamar Nahdlatul Ulama di Situ Bondo, para kiai telah memutuskan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Bahkan sila-sila yang ada dalam Pancasila merefleksikan nilai-nilai Islam. Karena itulah Nahdlatul Ulama menjadi organisasi pertama yang menerima Pancasila sebagai asas tunggal organisasinya. Keempat, dengan melakukan refleksi dan imajinasi tentang Islam, Muslim, dan Indonesia menuju usia 100 tahun, berarti kita sedang menjalankan amanah untuk menjaga Islam, mempertahankan NKRI, dan kedaulatan bangsa Indonesia. Imam Ghazali berkata, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, lahir tahun 450, wafat tahun 505 Hijriah, At-Tusi Khurasan, mengatakan, wa dararus syar'i mimman yansuruhu la bitariqih aktsaru min dararihi mimman yat'anu fihi bitariqih. Artinya, kehancuran agama disebabkan dari pembela yang tidak tahu caranya membela lebih besar daripada kehancuran agama yang dilakukan oleh para pencela. Jadi Islam akan hancur, akan rusak dari dalam dengan mengatasnamakan pembelaan terhadap Islam. Karena pembelaan yang tidak dibenarkan oleh agama Islam itu sendiri. Bapak-Ibu sekalian, karena 4 hal tersebut, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan 4 sub pokok pikiran. Keempat pokok pikiran ini saya kira akan menjadi fondasi kuat untuk menyongsong 100 tahun Indonesia. Ini penting karena pada tahun 2045 sejumlah lembaga telah memprediksi masa emas Indonesia. Pada tahun 2045 Indonesia diprediksi akan menjadi negara maju dengan kekuatan ekonomi dunia kelima dengan dominasi kalangan usaha produktif. Namun cita-cita Indonesia maju, Indonesia emas pada tahun 2045 ini ditentukan oleh bagaimana kita mempersiapkan di hari ini, terutama bagaimana pandangan dan sikap keagamaan kita. Apakah menjadi penopang kemajuan Indonesia ataukah justru keagamaan kita bersifat destruktif? Karena itu, keempat pokok pikiran ini harus menjadi perhatian seluruh komponen bangsa, baik dari kalangan pemerintah, para pengusaha, media, tokoh-tokoh agama, serta masyarakat secara umum. Jika keempat hal ini diabaikan, Indonesia emas, Indonesia maju dengan menjadi kekuatan ekonomi nomor 5 dunia yang ditopang oleh bonus demografi hanya akan menjadi impian belaka. Pertama, Islam dan kebudayaan. Bagaimana Islam memandang kebudayaan, serta bagaimana menjadikan Islam sebagai sarana atau alat untuk transformasi kebudayaan sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kedua, Islam dan kemajmukan dengan kajian terhadap Islam yang mendalam, baik yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan sunnah Nabi maupun pendapat para ulama, kita dapat menemukan betapa Islam sangat menghargai kemajmukan. Ketiga, Islam dan negara. Bagaimana pandangan Islam terhadap negara? Keempat, bagaimana menjadikan Islam Indonesia yang toleran, damai, saling menghargai. Ini menjadi kiblat atau rujukan bagi umat Islam di dunia. Bukan kiblat sholat, bukan. Indonesia satusbih qiblatal muslimin thaqafatan wa hadaratan wa madaniyatan, insyaallah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Islam dan kebudayaan. Islam turun di Arab bukan untuk melakukan judgement terhadap kebudayaan,
seakan-akan Islam dan budaya berada pada oposisi biner atau berhadapan, tetapi untuk melakukan transformasi kebudayaan dengan cara melakukan afirmasi dan akomodasi terhadap kebudayaan-kebudayaan yang sudah ada. Karena itulah tidak heran jika sejumlah tradisi tetap dipertahankan, bahkan disyariatkan. Sekedar contoh, rukun Islam kelima, yaitu haji, adalah ritual yang berisi napaktilas perilaku para nabi seperti Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Al-Hajj ibadah qadimah min yom Ibrahim wa Ismail wa Adam. Begitu juga dengan ibadah puasa yang sudah dijalankan para nabi, para umat yang terdahulu, Nabi Musa, Sayyidah Maryam, semuanya orang yang melakukan puasa. As-saum ibadah qadimah. Begitu juga ketika Islam datang ke Nusantara, Islam yang dibawa dan diajarkan oleh para wali songo. Ini kalau yang belum hafal namanya, nanti malam dihafal wali songo siapa-siapa. Kalau nggak hafal bukan NU itu. Bukan dengan cara memberangus kebudayaan dan tradisi yang ada, melainkan menjadikan kebudayaan sebagai instrumen dakwah sehingga Islam dapat bersatu dan bersenyawa dengan kebudayaan setempat. Dalam kerangka inilah Islam Nusantara dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama. Kalau kita baca sejarah Wali Songo, tidak ada wali masuk ke satu kampung takbir, nggak ada tuh, nggak ada. Semua pendekatan budaya akhlakul karimah menghargai budaya setempat, mengharmoniskan antara teologi dan budaya. Kebudayaan dan tradisi yang berkembang di masyarakat tidak serta-merta ditolak, tetapi justru menjadi infrastruktur budaya, infrastruktur agama. Misalnya menara yang banyak kita jumpai di masjid-masjid pada mulanya bukan arsitektur Islam, melainkan berasal dari agama Zoroaster. Apa yang dilakukan oleh Islam adalah tidak serta-merta menolak keberadaan menara, tetapi memodifikasinya sehingga menara sampai hari ini tetap digunakan sebagai arsitektur masjid pada umumnya. Padahal arti kata menara, manaroh adalah tempatnya api. Ketika para sahabat menyebarkan Islam ke timur, menjumpai bangunan tinggi 10 meter, 15 meter, satu sama lain saling melihat, di atasnya ada api disembah. Oh, hadhihi manarotun, ini tempatnya api, manaroh itu. Apa sih kata sahabat? Apinya dibuang, menaranya dilestarikan untuk monumen masjid. Jadi menara itu dari Zoroaster. Allah berfirman dalam surat Al-An'am. Wah, pokoknya suratnya cari sendirilah, nggak usah saya tunjukkan, kayak enakan banget. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat apa, ayat berapa, cari sendiri. Pasti ada di Quran. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullah adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Janganlah kamu mencaci maki orang-orang yang tidak menyembah Allah. Tuhan yang mereka sembah jangan kamu caci maki. Nanti mereka mencaci maki Allah. Demikianlah saya jadikan bagi setiap umat memiliki budayanya yang mereka banggakan. Oleh karena itu ayat Quran ini mengakui budaya yang sangat beragam yang harus kita hormati. Tidak boleh kita meremehkan, mencaci maki budaya bangsa lain, kelompok lain, agama lain. Hadirin yang saya hormati, hari ini kita menghadapi sebagian kelompok yang suka mempertentangkan apakah tradisi tertentu sesuai dengan Islam atau tidak. Akibatnya kelompok ini suka menghakimi sebuah tradisi dengan vonis sesat, syirik, bid'ah, bahkan kafir. Sekedar contoh, tradisi masyarakat yang membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca sholawat, tahmid, tahlil, tasbih, istighfar, yang oleh masyarakat Indonesia disebut tahlilan, ini penting, sering dianggap sesat dan bid'ah. Begitu juga ketika masyarakat berkumpul untuk belajar dan membaca sejarah Nabi, seperti dalam tradisi Mauludan, Barzanji, Diba, Simtud Durar,
atau Burdah mereka anggap bid'ah. Penyebabnya sederhana. Sejarah yang dibaca adalah dalam bahasa Arab. Jika saja dibaca terjemahannya dalam versi bahasa Indonesia, barangkali saya yakin tidak akan muncul tuduhan bid'ah. Karena mereka nggak ngerti bahasa Arab itu apa. Ngertinya cuma akhi, ukhti, abi, ummi, liqa, murabbi. Ya Allah. Karo kiai ada orang sesajen. Kiai tahu apa ini Pak? Sesajen, nasi sekepel di pojok rumah. Untuk apa? Mengusir roh jahat, dedemit, tuyul, babi ngepet supaya lari. Kata kiai, kamu kan kaya. Potong kambing satu dong. Masak beras 15 kilo. Setelah jadi 30 piring nasi, 30 piring lauk, lapor. Kiai, sudah siap 30 piring nasi dan lauknya. Ditaruh di pojok mana? Ditaruh di perempatan mana? Ditaruh di bawah pohon mana? Kiai jawab, bukan ditaruh di pojok atau perempatan atau di bawah pohon. Dimakan oleh tetangga teman. Terutama fakir miskin. Tapi sebelum makan, mari berdoa dulu kepada Tuhan. Minta apa? Agar kamu selamat, istrimu selamat, anakmu selamat, hartamu selamat, hidupmu selamat, matimu selamat. Maka namanya bukan sesajen, tapi alhamdulillah cerdas. Bedug. Bedug itu alat musik, goyang kerawang. Supaya seru ada bedugnya itu. Yang nggak tahu goyang kerawang segera pergi ke kerawang. Oleh kiai, bedugnya diambil, goyang kerawangnya dipisahkan, dijauhin. Malah bedug itu dipindah ke masjid untuk memanggil orang sholat berjamaah di masjid. Luar biasa kiai-kiai itu, luar biasa. Pengkafiran dan tuduhan sesat terhadap tradisi-tradisi tersebut akan menjadi hambatan signifikan bagi kemajuan kebudayaan di Indonesia. Karena itulah saya mengajak para hadirin semuanya dan seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama mengembangkan kebudayaan di Indonesia yang kita cintai ini. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Syair dari seorang penyair Mesir, Ahmad Shauqi Bik, yang artinya martabat sebuah bangsa tergantung budayanya. Ketika budayanya hancur, maka bangsa akan hancur. Martabat sebuah bangsa bukan senjata, bukan ekonominya. Yang pokok pertama martabat bangsa adalah budayanya.